Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Mas yo. Kita lanjut perjalanan lagi menuju ke masjid itu yo. Mbak Sariman mau menginformasikan ini Mas. Berita ini. Kemana? Pusaka itu. Ya ke sedulur-sedulur yang lainnya. Ke yang lainnya. Dan kita disuruh lanjutin untuk mencari itu tempat bersuara itu. Untuk beribadah. Tempat bersuara apa? Itu maksudnya panggilan untuk beribadah salat maghrib. Oh, masjid. Iya. Cari masjid. Oh. Ya usah. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas. Isi kawah. Tumben sekali. Jam segini kalian berada di tempat seperti ini manusia. Ya, sebenarnya kami sudah memulai perjalanan ini dari tadi siang Isi kawah. Dikarenakan ada sesuatu yang harus kita lakukan, berangkat lebih awal. Ya ini memang habis isya tadi kita habis dari pemukiman warga melakukan ibadah di sana dan lanjut perjalanan lagi. Jadi ada suatu kejadian di malam kemarin nih kawan, di mana beberapa malam yang lalu kami diarahkan kepada makhluk yang bernama Sarmin Tilem, hingga saya diperintahkan untuk melakukan sebuah tapa atau tirakat. Dan pada akhirnya saya diberi dua benda yang berbeda, yaitu tongkat naga Brawijaya dan keris topo Brawijaya. Dan kedua benda tersebut bermanfaat bagi kita untuk menghancurkan keberadaan atau peradaban dari Granasta. Seperti itu. Akan tetapi tadi malam baru saja ada kejadian yang dimana saya setelah tapa itu memang sangat ngedrop dalam kondisi badan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat dulu daripada memaksakan sebuah perjalanan, akan tapi akan menjadikan sebuah celaka bagi kami karena tidak maksimal. Akhirnya saya istirahat, dan pada malam itu ketiga teman saya berjaga di sebuah base camp atau rumah saya, rumah sebelah saya. Ada makhluk yang bernama Tio. Tio itu sebelumnya sudah bertemu dengan kami, dan Tio itu mengatakan bahwa sangat mengagumi keberadaan kami berempat. Karena apa? Karena kami sudah terdengar sampai kemana-mana menumpas sebuah kejahatan atau ketidakadilan dalam suatu tingkatan-tingkatan energi di alam sepertimu. Nah, Tio ngefans, Tio kagum. Akhirnya perjalanan pulang, Tio bertemu lagi, dan keadaan kita sudah membawa benda tersebut. Tio sempat memegang pada waktu bertemu di perjalanan pulang, dan ternyata perjalanan pulang kami diikuti atau dibuntuti oleh makhluk yang bernama Tio tersebut. Nah, tadi malam setelah Tio mengetahui keberadaan atau kediaman kami, dia datang bersilaturahmi, mengatakan berbagai macam dan ingin memegang benda tersebut lagi. Setelah dia memegang benda tersebut, akhirnya tidak lama dari kejadian itu, keris topo Brawijaya dan tongkat topo Brawijaya atau tongkat naga ini berubah kayu seperti ini. Nah, ini yang membuat kami menjadikan sebuah perkataan isi kawah, tumben jam segini udah sampai sini ya. Inilah kejadian ini yang buat kami berada di sini pada waktu ini. Kok bisa benda yang kalian dapatkan berubah seperti itu? Nah, itulah yang membuat kami kebingungan pada saat itu. Ada suatu beberapa persepsi atau perkiraan itu diantara siapa namanya? Wardos yang
saat itu pandai sekali dalam memindah atau mengganti sebuah objek sepertinya, atau memang Tio asli ini ada sesuatu di belakang kami, atau mungkin Tio ini Amit, bukan kita berprasangka buruk, apakah Tio ini adalah bagian dari Ganasta seperti itu? Tapi apakah kalian tidak dapat merasakan energi yang berbeda dari makhluk itu, sehingga kalian bisa dikatakan tertipu oleh makhluk itu dan bisa menukar benda yang sangat berharga menjadi kayu seperti itu? Ya, setelah itu memang kita mengadakan sebuah forum atau perundingan. Akan tetapi semua mereka bertiga, Mas Putra, Mas Suka, dan Mas Rey, mereka semua tidak merasakan perbedaan energi atau suatu kejanggalan atau suatu keanehan pada waktu itu, isi kawan. Nah, ini kebetulan sekali saya sudah sangat lelah dan bingung sekali jenengan datang ke sini, dan saya ingin meminta tolong cari identitas dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Siapakah si pemalsu benda ini tadi? Baiklah, akan tetapi jika makhluk itu memang benar-benar makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, seharusnya makhluk itu tidak dapat melakukan ini semua. Akan tetapi kita tidak bisa menggaris batasi kemampuan makhluk siapapun itu. Kita tidak tahu kemampuan makhluk yang mungkin sudah kita pandang Tio hanyalah makhluk biasa kan, tapi mempunyai keahlian seperti ini kita juga nggak tahu sih, kamu. Makhluk itu bernama Tio. Ya, itu namanya Tio, dan tolong cari informasi. Baiklah, jika memang seperti itu, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya merepotkan dirimu, si kawan. Tidaklah mengapa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, alhamdulillah di perjalanan kami datangnya Tuan Ishikawa menjadikan sebuah harapan bagi kami, siapakah pelaku dari semua ini. Dan memang jangan berharap kepada suatu makhluk atau suatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perantara itu dari mana saja, pertolongan Allah dari apa saja, itu perlu kita benar-benar yakini. Jadi kita memang yang ada di depan mata kita ya bisa kita berharap melalui perantara tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak usah dimatiin, biasa. Gak usah. Ishikawa itu tidak memerlukan waktu lama. Beliau dapat mencari atau menggali informasi yang sangat lengkap yang kita butuhkan. Karena memang ahli atau sudah bidangnya dalam mencari informasi, akan tapi lemah dalam sebuah peperangan seperti itu. Gak usah dimatiin, nggak apa-apa. Oke. Agar sedulur semua atau penonton semua tahu seberapa cepat sih Ishikawa mencari informasi. Mungkin kalau videonya dipotong mungkin waktunya lama, kan, tapi videonya dipotong menjadi seolah-olah cepat gitu. Gak usah dipotong, gak. Tuan Ishikawa lagi nyari informasi dari ya wis tak ceritake Mas. Kejadian kemarin malam terus tak ceritake kabeh, dan Ishikawa lagi mencari informasi tentang Tio yang datang di malam kemarin itu. Sambil rokok lah kok. Beser Mas Suka. Yang di sini apa? Itu di aja di lap daun jati. Pakai daun jati Mas.